warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Gimana Ustaz Fauzi? Sudah siap? Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya kembali lagi pakai jubah karena Pak Ketua bilang dimulai nanti tahun ajaran baru. Saya di sini konteksnya bukan menjadi pembina, tapi pengisi, ngikut, nurut sama Pak Ketua. Ya, insyaallah. Baik, dibaca. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musanniful imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah ibnu Sa'id adalah guru seniornya Imam Al-Bukhari. Dan banyak sekali hadis yang beliau ambil yang diturunkan di dalam Sahih Bukhari ini dari Qutaibah ibnu Sa'id. Fadhal. Haddatsana Ismail bin Ja'far. Beliau ini juga gurunya Imam Al-Bukhari lebih tua. Ya, lebih tua, dan dia tidak lama menemui beliau, yaitu Ismail bin Ja'far, karena beliau itu level setelah Qutaibah. Lanjut. An Humaid. Humaid At-Tawil, itu nama aslinya adalah Humaid ibnu Abi Humaid At-Tawil. Kenapa? Katanya sebagian riwayat orangnya ini postur tubuhnya pendek, tangannya panjang. Jadi bahkan panjangnya itu langka, ya, saking panjangnya itu ketika sholat, ya, julurnya tangan itu sampai kaki, ya, nempel kaki karena pendek, tapi tangannya normal.
Tapi menurut sebagian ulama, seperti yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, siapa yang ingin tahu orang-orang hebat untuk jadi teladan, terutama guru yang ingin dikisahkan ke muridnya, baca kitab Siyar A'lamin Nubala. Antum banyak menemukan sosok. Daripada maling kondang, maling celoring, terus apa nih? Joko bodoh, Joko goblok, kan gitu. Nggak ada yang bisa dijadiin teladan karena nggak ada. Tapi kalau antum baca kitabnya Ibnul Jauzi, Sifatus Sofwah, masya Allah, itu orang-orang sofwah terpilih ada di situ semua. Ya, Siyar A'lamin Nubala. Nubala itu nabil. Nabil itu apa? Orang mulia, orang berlian mulia. Makanya antum kalau punya anak kasih Muhammad Nabil, masya Allah. Tuh, yang istrinya lagi hamil, kasih nama anaknya Muhammad Nabil. Itu kalau perempuan Nabilah, udah gampang kok. Seperti ada orang Jawa kan kalau nama yang penting ada ahnya itu udah dianggap Islam. Ponijah itu adiknya Khadijah. Paijah itu adiknya Painem. Yang penting ada jahnya. Itu perpaduan antara Arab dengan Jawa. Orang Jawa itu hebat, Pak. Jadi adaptatif. Ketika orang-orang Eropa datang ke sini, langsung nama-nama Eropa masuk Indonesia. Paiman berarti pai itu duit, man itu orang, berarti orang duitnya banyak. Namanya siapa? Paiman. Itu kan gitu. Gitu. Terus gimana? Ya, biar antum mulai nggak tidur ya. Baik. Nabil. Mana tadi? Nyampe mana tadi? Humaid atau Humaid. Yang benar itu ceritanya ada dua Humaid. Yang satunya pendek, yang satunya itu tinggi. Nah, Humaid ini tinggi. Udah tuh Humaid Tawil. Ya sama, ada Muhammad banyak. Muhammad mana ini? Krempeng, gendut, botak. Nah gitu. Sama kayak gitu. Untuk identifikasi. Lanjut. An Anas bin Malik. Anas, karena beliau ini murid. Bahkan mukhalid Humaid ini. Makanya Humaid ini sebetulnya mudallis seperti Al-Hasanul Basri. Dan mudallis itu tidak membahayakan kalau terbukti simak, mendengar. Dan ini mendengar. Anas bin Malik. Bahkan bukan hanya mendengar. Guru utamanya Humaid adalah siapa? Anas bin Malik. Jadi itu tadlis tidak bahaya. Ketika dia bisa membuktikan as-sima'. Al-Hasan al-Basri juga begitu. Dan tidak sedikit ulama ahli hadis senior dan juga hebat itu mudallis. Ya, tetapi beliau-beliau ini tidak akan merusak agama melalui sanad karena al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena sanad, orang ngomong apa aja. Makanya agama itu dibatasi sanad. Siapa yang bisa membuktikan sanad, dialah bisa menjadi rujukan agama. Makanya inna hadzal ilma apa? Ilmu sanad. Inna hadzal ilma, yang dimaksudkan adalah ilmu sanad. Dinun fandur amman ta'khuduna dinak, kata Muhammad Ibnu Sirin. Lanjut. Qala akhbarani Ubadah bin Samit. Ubadah ini berarti seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ubadah bin Samit yang
pernah mengatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ah. Dia apa? Fil usri wal yusri wal manshat wal makrah. Dalam hal mudah, sulit, semangat, tidak semangat. Makanya mentaati pemimpin itu wajib. Dan kital itu adalah apa? Merusak. Makanya Imam Ahmad mungkin ya tidak ada orang yang paling dizalimi oleh pemimpin dibanding Imam Ahmad. Antum apa? Antum dizalimi apa? Antum bandingkan nasib antum dengan nasibnya Imam Ahmad. Nasib antum dengan nasibnya Imam Ibnu Taimiyah. Enggak ada apa-apanya, sekuku jari. Tapi Imam Ahmad ketika diajak untuk menggulingkan khalifah pemimpin, ad-dima, waspadalah terhadap darah. Karena pasti enggak ada demonstrasi yang tidak membelok menjadi pengerusakan, pembakaran, penjarahan, bahkan pemerkosaan. Cek seluruh dunia. Seluruh bentuk demo. Demo yang aman, demo yang damai cuma satu, demo makanan. Ya, demo makanan. Itu wah seneng kabeh. Apalagi tester, ya. Dulu kita punya pegawai yang ngurusin resto IHBS, tester aja tiap hari. Tester, enak demo makanan maksudnya. Ya demo, kata Syekh Utsaimin, meskipun demonstrasi itu dipulihkan secara konstitusi, tanya nurani semua pejabat, mau nggak dia di demo? Tanya aja. Tanya, Pak, kalau Bapak posisinya di demo gimana? Seneng nggak, Pak? Ya repot, Mas. Ya, tapi ya udah undang-undangnya seperti itu. Nah, berarti nggak suka dia nurani. Ustaz Fauzi mimpin demo ya kayaknya. Hah? Insyaallah. Ini pegawai IHB jangan-jangan ada yang ikut nih. Sembunyi-sembunyi. Baik. Anas ya. Dan kata Abu Ubadah bin Samit, wa alla nunazi'al amra ahla. Enggak boleh kita itu menggulingkan siapapun. Benar. Kenapa? Pasti darah. Makanya isma' wa ati' wa in dharaba dhahraka wa akhadha malak. Dengar dan taati meskipun memukul punggungmu, mengambil hartamu. Rawahu Muslim. Dan solusinya addu ilaihim haqqahum was'alullaha. Nih Pak, ajaib kan Pak? Tunaikan hak mereka, minta hakmu kepada Allah. Coba itu. Kira-kira bingung nggak ini orang yang suka protes? Bingung. Enak aja lu minta sama Allah, memang tahajud. Tapi memang fakta gitu. Kenapa? Karena akan terjadi pemimpin yang atharah. Apa itu atharah? Adud. Apa itu? Diktator lagi mengutamakan diri, keluarga, dan kroninya. Ini mau apa? Jangankan digulingkan, disenggol aja mereka itu. Wah, Masya Allah, balas reaksi. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Jauzi, kalau kamu ingin menasihati pemimpin, hendaknya dengan cara yang paling baik, dengan metode yang paling bijak, sayang, rahmat. Kenapa? Karena mereka memiliki segala sesuatu.
Kekuasaan ada di tangan dia, kekayaan ada di tangan dia. Mau apa? Pistol. Terus apa nih? AK-1, AK-15, semua di tangan dia. Itu. Sampai paling punya linggis tok. Dia punya segala sesuatu, Pak. Siap. Penjara punya dia. Hakim punya dia. Polisi punya dia. TNI punya dia. Antum mau masuk penjara? Enggak, tergantung dia. Antum lihat fakta kriminalisasi. Kenapa? Karena semua di tangan dia. Itu. Makanya isbir hatta talqauni fil haud. Isbiru, sabarlah sampai kamu ketemu di telaga. Tunggu aku di perbatasan. Itu. Iya. Itu. Tunggu di dermaga. Ya, kita akan berlayar berdua menuju mana? Pantai kedamaian. Yaitu apa? Al-Jannah gitu. Walaupun satu orang. Paham nggak yang gue omong ini? Nanti nggak nyambung nih, belum balik gitu ya. Gitu, Pak, ya. Makanya semua ulama sunnah mengatakan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'al imam barron au fajira. Jihad itu terus berjalan, terus kita lakukan bersama imam yang baik dan yang buruk. Kenapa? Karena jihad di luar mereka itu bukan jihad, tapi apa? Bughat. Jihad di luar dia adalah kerusuhan. Jihad di luar mereka adalah apa? Hasilnya pasti kekacauan. Makanya al-jihadu ma'al imam barran au fajira. Al-hajju ma'al imam barran au fajira. Semua ulama memberikan catatan barran au fajira. Makanya Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adza'u bi. Kalau datang urusan dalam keadaan damai atau perang, orang awam itu selalu gayanya gaduh. Anda lihat kegaduhan akibat tingkah orang awam. Dan lihat sekarang kondisi damai ketika di tangan orang alim. Makanya walau radduhu ila rasul ketika masih hidup, wa ila ulil amri minhum ketika rasul sudah wafat, karena innal ulama warasatul anbiya. Ya selesai, Pak. Makanya ulama itu diperlukan kan satu, ulama itu ilmu yang hidup berjalan di muka bumi. Dua, ulama itu qudwah panutan. Tiga, kalau ada konflik dia menyelesaikan. Empat, sebagai rujukan fatwa. Lima, yang tidak kalah pentingnya adalah menengahi masalah-masalah yang sekarang sulit untuk diselesaikan kaum awam. Itu yang memutus siapa? Ulama. Kadang gini, Pak, al-qaulul marjuh, ucapan yang marjuh itu kadang terpilih ala rajih. Antum tahu wakilnya? Antum tahu prakteknya? Ada atau ada yang bisa ngasih nggak contoh? Al-qaulul marjuh muqaddamun 'ala ar-rajih. Ustaz Munir, silakan. Ana sambil minum. Tapi tehnya ini teh ini lama ini teh. Kurang bagus tehnya. Ayo silakan. Kasih contoh di dalam fikih nawazil al-qaulul marjuh muqaddamun 'ala ar-rajih. Fadhal, Ustaz Munir. Istamir Munir antum, terus terang aja. Fadhal ya. Dulu kita belajar bahasa Arab di Libya, dimarahin sama ustaz dari Palestina. Karena kita ada siswa yang ngomongnya itu nggak jelas. Qul anta Istamir Munir. Terus terang aja ngomongnya. Jangan pelindut ya. Istamir Munir ya. Fadhal Ustaz. Fadhal Ustaz.
Qaulur rajih. Contoh. Mundurnya Hasan atau Husain dari khilafah. Ustaz. Masya Allah, sahih. Siapa sekarang yang ahak? Ibni hadha, anakku ini, cucuku ini, sayuslihu baina taifataini adimatain. Berarti dia itu benar. Ada. Alal haq. Tapi di sini qaul marjuh. Imamah itu al-a'immatu min Quraisy. Tapi Rasulullah mengatakan sendiri, wa in 'abdan habasyiyah. Abdun habasyi itu al-imamah 'ala al-qaulil marjuh. Tapi muqaddam, mau apa? Itu. Seperti itu, Ustaz, ya. Nah, siapa yang menentukan itu? Ulama. Terutama menyelesaikan fikih-fikih nawazil. Contoh sekarang, Pak. Ada kadang tidak sedikit orang yang mengatakan ini boleh nggak nyoblos. Kalau lagi pemilihan umum pasti fatwa itu keluar. Apa itu? Pertanyaan itu keluar. Kan kata Syekh bin Bas itu boleh. Saudi ketika itu konteksnya Syekh Abdul Aziz bin Bas menjawab apa? Fiqhun nawazil. An-nazilah fi Indonesia dengan Saudi berbeda. Makanya kebanyakan para ulama bilang tanya sama ulama negerimu. Artinya secara kasuistik harus ada fatwa lagi. Walaupun demokrasi itu apa? Rusak. Demokrasi itu tidak menjanjikan kebaikan untuk Islam. Apalagi di Indonesia, demokrasi sing gede gemuk, sing kecil dikurusi. Makanya nggak pernah gemuk kecuali Pak. Demokrasi sing gede gemuk, sing kecil dikerasi. Awas, katanya demokrasi tetap aja teror, ancaman, awas, dikerasi. Sing gede gemuk, sing kecil dikerasi tetap. Tapi kita bisa aja ada seorang ulama mengeluarkan fatwa dan itu kasuistik. Makanya ketika saya ditanya tentang masalah pemilihan umum nggak pernah jawab sampai sekarang karena anak bukan ulama. Itu ngaji Sahih Bukhari ini kan ngaji, saya bukan pensyarah. Makanya ketika saya menyampaikan ini tafsir Ibnu, ana itu bukan mufassir, Pak. Ana itu ngaji membaca kitab tafsir Ibnu Katsir itu. Enggak ada mufassir, apalagi muhaddis. Itu. Makanya enggak gampang. Sehingga keberadaan ulama itu Masya Allah, makanya mumpung ada Syekh Masyhur, antum tanyain. Ini sebentar lagi datang ke sini. Fiku-fiku nawazil itu arahnya bagaimana? Minimal kita punya kerangka. Itu. Karena innallaha la yanzi'ul ilman tiza'a walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu begitu aja dicabut, tapi dicabut dengan kematian para ulama. Itu lihat ketika wafatnya Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, dan itu hampir 1 tahun bersamaan, Masya Allah. Seakan-akan memberikan tanda alam, beliau ini mujaddid yang satu visi misi untuk islahul ummah, dan ketika diambil, ambil satu, ambil semuanya. Masya Allah, ya. Dan habis itu terjadi kerusakan sampai hari ini. Makin hari makin itu menganga. Tuh, makanya innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ulama rabbani, ulama yang takut sama Allah, bukan takut sama kekuasaan, apalagi takut nggak punya kekayaan. Itu bukan ulama. Ciri sifat ulama nomor 1 setelah akidah, manhaj, ilmu, itu al-jur'atu 'alal qawli bil haqq. Berani menyampaikan kebenaran. Tuh Ustaz Fauzi, ya.
maju tak gentar membela yang benar itu. La yakhafuna laumata laim. Dan itu bai'ah isi Ubadah bin Samit yang terakhir apa? Isi bai'ah tadi, kami menyampaikan kebenaran la nakhafu laumata laim. Itu isi daripada apa namanya bai'ah Ubadah bin Samit itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ustaz. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bilailatil qadar. Nah, Masya Allah. Kharaj minal bait. Kharaja minal baiti yukhbiru, menghabarkan bilailatil qadar, ilmal lailatul qadar. Ilmal qad'i, bahwa Lailatul Qadar bulan Ramadan ini pastinya hari ini tanggal ini. Masya Allah, Rasulullah mengabarkan itu. Ya, berdasarkan wahyu. Dan rumahnya Rasulullah SAW itu mepet masjid. Bahkan ada yang satu dinding dengan masjid. Makanya kalau itikaf itu kepalanya dikeluarin ke rumah, yang nyisirin istrinya. Itu nggak usah muter-muter, dikeluarin langsung. Jadi bolong, ya, dindingnya bolong. Itu coba, ada nggak di antara antum yang rumahnya lebih kecil dari Rasulullah? Nggak ada. Hatta walaupun antum tinggal di kontrakan, masih lebih baik rumah antum. Al-Hasanul Basri pernah mengatakan, pernah saya diberi kesempatan untuk masuk rumahnya Aisyah. Itu tangan saya ayunkan nyangkut atapnya rumah Rasulullah. Itu. Masya Allah. Ya. Itulah yang bikin Rasulullah itu bahagia. Istri-istrinya bahagia. Simpelnya Pak, taat, nggak protes itu. Yang bikin kita itu nggak bahagia itu apa? Tidak bisa menerima kenyataan. Lo sekarang makan tempe itu loh, ngelamun sate, ya nggak sedih sampean makan tempenya. Itu ngomel-ngomel. Coba kalau ada sate begini kan enak, sate Tegal. Itu coba, padahal yang dimakan cuman tempe. Itu yang bikin masalah Pak. Dalilnya, antum kalau nggak percaya, antum tinggal di tengah hutan, rumah sendiri di sana, nggak ada banding-bandingnya, rumahnya itu, wallahi Pak, yang penting nggak bocor, tenang antum. Yang bikin nggak bahagia apa? Ngeluh. Yang nggak bikin bahagia itu apa? Banding-bandingin. Yang nggak bikin bahagia itu apa? Nggak bisa menerima kenyataan. Gitu. Bu ya. Kok nggak jawab loh? Minum dulu. Itu. Suka banding-bandingin kudungnya dengan kudung temennya, sepatu dengan sepatu temennya, apalagi dibandingin dengan sosmed. Oh, dia mau Gucci, terus apa lagi? Tasnya apa lagi? Apa Hermes, terus apa lagi? Wah, sabuknya, oh, ya repot. Makanya faktor ketidakbahagiaan itu aja. Makanya kenapa ada penilaian secara sekuler, secara kafir, bangsa paling bahagia itu mana? Finlandia. Kafir padahal. Ternyata setelah diusut-usut, gara-garanya 4 Pak. Dan itu Islam. Apa itu? Satu, tidak suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Tuh. Yang kedua, bisa menerima kenyataan. Yang ketiga, tidak gengsi untuk pakai barang bekas. Itu kan, kita kan, wah, coba dikasih baju bekas, gengsi. Nggak ada gengsi di sana. Tuh. Itu kan Islam, qanaah itu kan
terima apa adanya, yang penting halal pembelian Allah, yang penting halal walaupun berapa 50 miliar, yang penting halal kan. Salah enggak itu? Daripada 50 juta haram, mana yang dipilih? Waras semua nih semecit sehat walafiat itu daripada. Tapi ya kalau ada gitu loh, kalau nggak ada jangan suka banding-bandingin, jangan suka ngelirik enaknya di tangan orang, dan itu pasti orang itu enak ya si anu. Contoh aja, ada tetangga beli Alphard, ya, dia punyanya adik tirinya Alphard, Luxio, atau anak tirinya itu. Jadi Luxio itu dikeluarkan dari keluarga Alphard itu, ya diusir, dikutuk, jadi ikan pari dia. Nah, tiap hari ngimpinya, pengennya Alphard. Bahagia nggak kira-kira naik Luxio itu? Nggak bahagia. Wah, dia cerita, Masya Allah Mas, tetangga saya itu punya Alphard, itu kursinya bisa turun sendiri. Masya Allah, cerita tiap hari. Itu aja mobil kalau jalan kagak ada suaranya. Kalau milik saya Mas kayak petir. Terus tiap hari. Lah bahagia antum gimana? Gak bisa. Itu loh ya. Taib, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada yang mengatakan malam ke-7. Makanya Rasulullah di sini iltamisuha fis sab'. 7 awal apa 7 akhir? Ustaz Fauzi, 7 awal apa 7 akhir? Dari depan, berarti awal dong. Ini bingung sendiri kalau begini. Pak, Lailatul Qadar itu hurufnya ada berapa? Coba dihitung. Ada berapa? Ada berapa hurufnya Lailatul Qadar? 9. Disebutkan dalam Inna Anzalna berapa kali? Inna Anzalna fi Lailatul Qadar berapa kali? 3 apa 4? Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min. 3 kali. 3 kali 9 berapa? Nah, pas. Oh iya itu, makanya itu. Cok kali cok, 3 kali cocok itu. 9 kali 7 berapa? Wah, pas itu. Lailatul Qadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan ternyata angka 9 itu angka ajaib. Oh, makanya ada wali songo, karena ini orang-orang ajaib. Saking ajaibnya sampai nggak ada. Kharaja yukhbir bi Lailatul Qadar. Lanjut Ustaz Fauzi. Fatalaha rajulani minal muslimin faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar wa innahu talaha fulanun wa fulan farufi'at. Nah, subhanallah, dari sini crash, konflik, tidak akor, tengkar, itu menyebabkan terangkatnya kebaikan dan keberkahan. Makanya kalau sekarang lembaga ini banyak yang nggak akor, lembaganya yang jadi kurban, nggak berkah. Itu loh Pak. Ya dihindari. Kenapa kita itu lebih memilih hidup singkur-singkuran, sungkur-sungkuran, syukur-syukuran? Syukurin loh, modar. Kenapa Pak? Ya. Saling gasak, saling gesek, saling gosok kayak kartu kredit.
gesek kartu, gasak barang, gosok dodo, karena kreditnya banyak numpuk. Jangan. Wala tanaza'u, jangan kalian bercentang perenang, fatafshalu, pasti kamu gagal, wa tadhhaba rihukum, kekuatan kamu melemah. Tuh efeknya. Sudah clear. Udah ini sampai Lailatul Qadar yang sudah pasti, kan enak tuh. Rasulullah mau mengkabarkan ini Lailatul Qadar akan terjadi malam ini pasti. Farufi'at, kemudian diangkat ilmul qat'i bil Lailatul Qadar. Bukan diangkat Lailatul Qadarnya seperti yang dikatakan oleh Syiah yang mengatakan Lailatul Qadar itu enggak ada lagi. Kalau memang seperti itu, faedahnya apa Rasulullah mengatakan iltamisuha terakhirnya. Makanya dari sini ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Qadhi'iyat fihi dalilun, ini adalah menjadi dalil ala anna al-mukhasamata madmumatun, pertengkaran itu tercela. Dan ini kasus kenapa tercela? Karena subhanallah Pak, coba bayangkan, ini menunjukkan bahwa uang itu harus hati-hati. Sekelas sahabat konflik di tengah masjid, siapa? Abdullah ibnu Abi Hadrat sama Ka'ab bin Malik. Ya. Dan itu terjadi di masjid Rasulullah. Rasulullah ada dan bulan Ramadan. Ini yang menjadikan madmum, yang tercela di situ. Kalau tidak, secara umum orang menagih itu wajar, menagih utang itu wajar. Yang tidak wajar adalah ziyadah ala al-mukhasama. Terus kemudian bulan Ramadan tempat mulia di depan Rasulullah, sementara Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata, terakhir itu wa antum la tash'urun. Itu. Dan mengangkat suara di Masjid Nabawi itu setelah wafatnya Rasulullah, sebelum wafatnya Rasulullah sama. Makanya pernah ada orang yang ngomong keras di Masjid Nabawi. Ketika itu pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dipanggil, dari mana kamu? Dari luar Madinah. Wallahi kalau kamu termasuk orang Madinah, kamu akan saya pukul leher kamu. Maksudnya tak kaplok namanya gitu Pak. Ya, maksudnya adrib unuqa itu tak kaplok ndasmu. Gitu. Maksudnya gitu. Ucapan Umar. Karena ini orang Badui luar sana. Demi Allah kalau kamu ini termasuk orang-orang Madinah, itu. Padahal Rasulullah udah wafat. Karena la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajhar, ngerasin itu aja nggak boleh. Nah ini melakukan tiga itu. Yang pertama di Masjid Nabawi, yang keduanya pada waktu bulan Ramadan, yang harusnya dipakai untuk zikir secara khusyuk, malah tengkar di depan Rasulullah pula. Itu antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah ini ya maksud daripada terjemah bab yang kemarin, bahwa ada orang yang kadang-kadang melakukan suatu amalan yang menyebabkan pahala dia itu terhapus, wa huwa la yash'ur. Pertanyaannya, orang yang melakukan perbuatan nggak sadar kok kena sanksi gimana nih? Ada yang bisa jawab? Fadhal. Kan enggak, Rabbana la tu'akhidna in nasina, kan la yash'ur. Kaif itu? Gimana?
Silakan. Ustaz Fauzi. Oh, wala yash'ur berarti dia itu melakukan perkara tanpa sadar. Kena dosa enggak? Rufi'al qalam, apa namanya, di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah tidak akan menimpakan sanksi kepada orang yang apa? Lupa. Nisyan. Apa? Al-khata' wa nisyan. Enggak sengaja. Al-khata' itu enggak sengaja. An-nisyan itu lupa. Nah ini kenapa? Silakan, fadhal. Biar dapat faedah yang lain. Ya, baik. Mungkin menurut Anda bahwasannya perbuatannya sudah tahu bahwasannya itu adalah dosa. Dia sadar, tidak lupa. Akan tapi yang tidak disadari itu adalah akibatnya, Ustaz. Maknanya itu. Wa antum la tash'urun maksudnya akibatnya. Wa antum la tash'urun annahu kabiratun atau annaha kabiratun. Dan ngerti itu dosa tapi nyangkanya kecil, seperti ada orang yang disiksa. Kata Rasulullah kan mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabirin 'inda dhannihim. Dia disiksa bukan dalam hal yang besar, inda dhannihim, wa innahu lakabiratun wa innahu lakabirun 'inda Allah ta'ala. Kadang gitu kan, kadang kita nyangka ini mah kecil, ini mah remeh, padahal kabir. Dan itu terjadi antar manusia. Kadang-kadang ada sebagian karyawan dalam masalah manajemen meremehkan kesalahan. Menurut lembaga itu fatal, tapi menurut dia tidak. Nah kayak gitu lah. Makanya wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innahu lakabirun. Maksudnya apa? Dia tidak menyangka, dia nyangka itu, tahu itu dosa, tapi tidak menyangka dia itu kabir, padahal di sisi Allah itu kabirun. Tuh Ustaz Fauzi ya. Ini wa antum la tash'urunnya itu di situ yang diurusin oleh Allah. Adapun Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu memang sudah diiyakan oleh Allah, na'am. Makanya adamul qasdi ayil khata' wan nisyan itu yurfa'ani 'anil ummah. Silakan. Lanjut. Wa asa an yakuna khairan lakum. Asa, tolong dicamkan Pak. Seluruh kalimat asa itu bagi Allah adalah wajib. Bukan barangkali, mudah-mudahan tidak. Wa asa an takrahu syai'. Asa di situ adalah boleh jadi. Tapi kalau asallahu itu artinya pasti Allah. Sekarang di mana asa ayyakuna khairan lakum? Ya, sisi khairnya itu kalau kita nanti tahu secara jelas Lailatul Qadar, udah nggak ada istihad lagi. Udahlah, ana udah beli tiket Pak, kampung, kenapa? Udah Lailatul Qadar nanti malam 23 kok. Udah aman. Orang iktikaf jauh-jauh ke Masjidil Haram juga gitu. Ana pesen tiket sampai 25 aja Mas pulang kampung. Kenapa? Udah Lailatul Qadar 23 kok. Ini khairnya. Jadi ada tambahan ijtihad, ada pemerataan untuk mencari kebaikan di akhir daripada segala sesuatu kebaikan itu. Innamal a'malu bil khawatim. Dari awal sampai akhir, malam 21, 22, bahkan 23. Terus fadhal Ustaz Fauzi. Iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khams. Nah, as-sab'i al-yabqaina aw yamdina. 7 sisa apa 7 berlalu? 7 berlalu berarti ya 20 malam 27 sisa Ramadan kurang 3 hari.
Kalau 27 dari sisa Ramadan 7 berarti 23. Oh kan? Makanya di sini dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidh, ya, faqila litis'in yamdayna minal ashri wa qila litis'in yabqayna minal asyahr. Carilah di 9 tersisa. Berarti di mana? 21. Loh, Pak. Ini kenapa seperti ini? Karena ini hitung-hitungannya orang awam, ummi, nahsib. Makanya di sini iltamisuha fis sab'i wat tis'i wal khamsi. Kalau ini konteksnya adalah di 7, 9, 5 terakhir. Berarti malam berapa tuh? Ya 21, 25, 27. Udah itu ya. 23. Pak, saya tanya sama antum. Kalau 29 bulannya, 10 terakhirnya ganjilnya di mana? Ya, saya tanya antum ya. Kalau bulannya itu 29, 10 terakhirnya ganjilnya di mana? 20. Loh kan? Berarti ganjilnya 20, 22, 24, 26, 28. Udah, ganjil. Lihat nih. Ini ganjil. Pak Sukron, iki piro? Genap apa ganjil ini? 20, 22, 24, 26, 28. Nah, genap. Nih, ganjil. Kalau antum letakin di 21, genap apa ganjil lihat? 21, 23, 25, 27. Ah, genap. 29 udah hari raya kok. Ini genap apa ganjil, Mas? Ini piro? 4. Ini berapa? 5. Ngantuk ini. Nah itu makanya di sini kalau antum cermati sabda Rasulullah, antum kejar dari mulai awal sampai akhir. Kalau iya 230, tahu-tahu Idul Fitri 29, berarti 10 terakhirnya itu ganjilnya itu di tanggal 20, 22, 24, 26, 28. 29 nggak ada udah. Rasulullah mengatakan iltamisuha fi witrin. Silakan, mungkin ada yang tanya. Bertanya, karena nggak bisa pulang antum. Betul. Bismillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz Nana, barakallahu fikum Ustaz Zainal. Yeah. Pertanyaan saya mengenai riya Ustaz ya. Yeah. Riya itu kan menghapuskan amal Ustaz. Nah ketika kita riya itu, yang terhapus tuh amal yang riya itu atau amal yang sebelum riya itu Ustaz? Ini bagaimana yang benar Ustaz? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz Zainal. Kemarin kita sudah bahas al-ihbatu itu naw'an. Al-ihbatul mutlaqah wal ihbatul muwazanah. Apa itu mutlaqah? Yaitu terhapus secara total, dan itu tidak ada kecuali syirik wal kufur.
Adapun selain itu adalah ihbatul muwazanah, yang artinya terhapus per amal, nanti setelah ditimbang lebih meringankan. Yang baik ringan, yang buruk berat. Itu namanya al-ihbat. Ya. Nah, di sini Syekh Utsaimin memberikan pengarahan. Kalau amalnya itu nyambung, tidak terputus. Kalau terputus tadi oke. Nyambung, maka kalau dia riya di awal segera diperangi, maka diterima. Kalau awalnya riya, kemudian muncul di tengah dan dia bisa memeranginya, maka diterima. Tapi kalau dia itu muncul dari awal sampai akhir, ini batal. Atau dia ikhlas di awal, kemudian di tengah dia muncul riya, sampai akhir dia nggak bisa memeranginya, menghilangkannya, maka mardud, ditolak. Itu penjelasan Syekh Utsaimin. Umpamanya antum sholat, Allahu Akbar, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua riya, 3 riya, 4 riya, batal semua. Ngaji begitu, dari awal riya, nggak diperangi riya. Ya tadi karena nggak enak sama ini, sebetulnya ngaji saya ini terpaksa, tapi gimana, wajib ini. Itu riya, itu tidak diterima. Jadi antum kalau sekarang persepsinya ngaji karena nggak enak ini aturan, riya. Ya, alladzina yura'una wa yamna'una al-maun, masuk itu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan ara'aital ladzi, ini asbabun nuzulnya adalah turun pada orang-orang munafiqun atau munafikin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, riya. Ada orang Masya Allah sholat setiap hari di belakang imam, bahkan sajadahnya dipantek, ternyata niatnya ngadem karena di tempat imam ada AC-nya. Riya. Masya Allah, enggak, wala yash'ur, dia enggak sadar. Tuh lihat lembutnya riya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alashtu syai'an ashadda min niyyati li'annaha tataqallab. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat aku perbaiki, obati, dandani dibanding niatku. Karena apa? Berubah-ubah. Memang makanya berat. Riya itu berat, niat itu berat. Li'annaha tataqallab. Makanya disebut qalbun. Limadha sumiyal qalbu qalba? Li'annahu yataqallab. Di niatnya, di maksudnya, di targetnya, di tujuannya. Makanya pikiran kita itu Pak, setiap detik itu berubah. Di dalam memandang sesuatu, memandang diri kita, memandang istri pasangan kita, suami kita, memandang teman kanan kiri kita, memandang institusi kita, memandang apa saja, itu berubah setiap saat. Subhanallah, berat. Makanya sampai kondisinya badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi itu mukmin loh, sore itu bisa kafir loh Pak. Karena saking beratnya niat, saking beratnya memperbaiki hati. Yang berat itu bukan nanggung utang Pak. Yang berat itu apa? Ya bayar hutang. Yang berat itu apa? Menahan hati kita supaya enggak riya. Ikhlas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala aswabuha wa akhlasuha, kata para ulama. Al-Fudail bin Iyad. Gitu Ustaz ya. Ada lagi?
Ya silakan, masya Allah. Ini pertanyaan dari dua. Ya silakan Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz. Ketika kita beramal soleh dan ria, butuh penguatan jawaban, mohon penguatan dari Ustaz. Apakah tadi terhapus sekaligus mendapatkan dosa akibat riaknya Ustaz? Kalau kita menyadari riak kita. Misalkan pertanyaan kedua Ustaz, misalkan kita tidak menyadari Ustaz, apakah kita juga sama amal kita terhapus kemudian mendapatkan dosa dari riak tersebut Ustaz? Syukron. Dari teks hadis Rasulullah tampak akhwafu ma akhafu alaikum minasyirkil asghar. Syirik dosa. Jadi di samping hapus tak berdosa. Syirkil asghar. Makanya Aus ibnu Shaddad atau Shaddad ibnu Aus ya. Shaddad ya. Shaddad ibnu Aus mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah. Apa itu syahwat yang tersembunyi? Hubbur riasa. Karena ini adalah saudaranya riya. Dan dimasukkan syahwat dan itu termasuk dosa. Makanya cinta popularitas riya itu adalah apa? Itu adalah ciri kemunafikan. Makanya kemarin kita sampaikan bahwa pohon kemunafikan itu hanya berdiri di atas dua akar, yaitu kebohongan sama pencitraan. Makanya orang munafik itu kerjanya cuman suka bohong, suka apa? Pencitraan. Gak ada lagi. Sifatul munafikin kemarin. Itu Ustaz. Udah Ustaz? Ya, belakangnya. Silakan manusia terbelakang kasih mic. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan sebenarnya ada dua pertanyaan Ustaz, tapi pertanyaan pertama alhamdulillah sudah terjawab Ustaz melalui beberapa rekan yang sudah bertanya. Ya. Baik, pertanyaan kedua adalah apakah ada kaitannya antara terangkatnya kebaikan dengan konsep istidraj Ustaz, di mana seorang terus bermaksiat tapi tetap diberi nikmat Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, ini pertanyaan ini mengingatkan kepada saya bahwa ternyata di antara sebab terangkatnya keberkahan kebaikan adalah tempat maksiat dan waktu maksiat. Makanya kita dilarang sholat pas matahari terbit, pas matahari terbenam, dan di tengah, karena itu waktu orang berbuat kejahatan kepada Allah, ibadah menyembah kepada selain Allah. Tempat, makanya bar, diskotik, tempat konser itu nggak barokah. Karena apa? Ma'asi. Mana ada sih ada orang habis konser dapat hidayah? Ya. Hidayah itu karena kita baca Al-Quran, sunnah, ngaji. Itu. Tempat yang maksiat apalagi? Judi. Nggak ada orang satu pun judi bismillah. Mulai tutup kafaratul majlis, subhanakallahumma. Nggak ada. Mau ini judi islami sesuai dengan sunnah, hasilnya buat umroh, nggak ada. Itu. Makanya ada pacaran sunnah. Jadi boleh pacaran itu asalkan satu, ghaddul basar. Gimana ceritanya? Ini sama aja membuat syarat persis. Kamu boleh renang tapi jangan basah. Mana ada orang nggak renang nggak basah. Ghaddul basar, nggak boleh pegang-pegangan. Terus apa lagi? Apa? Iya. Nggak mungkin.
Sama ada yang apa, boleh musik asalkan 1, 2, nggak ada syarat itu, nggak bisa dipenuhi. Boleh nonton di gedung bioskop begini 1, 2, 3, aduh, mana syarat yang bisa dipenuhi, Pak? Secara teoritik mungkin bisa dikatakan ada, tetapi secara praktik nggak mungkin ada. Karena adanya ustadz yang menghalalkan musik. Sekarang masjid itu disetel musik biasa, kata ustadz boleh kok. Nah, jamaah itu cenderung yang lantur, nggak mau melihat syarat yang dibuat ustadz. Yang penting kata ustadz umum, untuk menjustifikasi semua seakan-akan boleh. Padahal ustadz itu bilang musiknya itu musik ya Islami, padang pasir, pakai bahasa Arab, tidak joget-joget, tidak melalaikan zikir kepada Allah, tidak mengalahkan Al-Quran. Faktanya, cek faktanya. Sama seperti tadi pacaran. Faktanya ada nggak orang yang pacaran nggak pegang-pegang? Ada nggak orang pacaran yang nggak lihat-lihat? Mana ada pacaran 2 jam yang dilihat cuma sandalnya sama sepatunya? Emang gue pacaran sama sepatu? Gitu, Pak. Ada gitu? Ya, ya Ustaz ya. Ada lagi? Ya. Silakan Mas, ini ada pertanyaan. Ini. Alhamdulillah, mutirna birahmatillah. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ya. Ini izin bertanya Ustaz, di dalam hadis disebutkan iltamisuha fit sab'i wa tis'i wal khamsi. Air yang bocor. Itu kena daun kayaknya. Ya, silakan lanjut. Ya, Ustaz, pertanyaannya, kenapa ini disebutkan fit sab'i ini diawalkan dan fil khamsi diakhirkan? Okay. Apakah ada faidah tertentu Ustaz? Ya, ini di antara sekian ulama mau ngambil satu faedah kenapa didulukan as-sab', karena kebanyakan Lailatul Qadar itu terjadi pada waktu itu. Ya. As-sab' wa tis', walaupun ada di dalam satu riwayat pendahuluan at-tis'. Makanya ditekankan pada tis' itu 9, maksudnya adalah 9 tersisa, berarti dari tanggal 21. Artinya carilah tanggal 21, tanggal 23, karena 7 sisanya berapa? Ya 23, tinggal sisa 7. 25 sisa 5, pas 29, 27, 25. Berarti tanggal 21, 23, 25. Halo? Kalau yakni yabqaina, masisanya. Carilah 9 tersisa, berarti apa? 21, 7 tersisa 23, 5 tersisa 25. Itu. Tapi kalau sekarang berlalu, carilah pada 7 berlalu, malam 27, 9 berlalu berarti malam 30. Oh. Makanya nyari sampai akhir. Nah, kalau 29 berarti malam Idul Fitri itu bisa potensi. Makanya tetap cari. Fit tis'i was sab'i wal khamsi. Itu kalau yabqaina wa yamdina. Itu Ustaz. Mana lagi yang tanya? Oke. Ada lagi? Ya, jangan. Masya Allah. Murid.
Bismillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan yang Ustaz telah berikan. Ana izin bertanya, bagaimana cara memperbaiki niat dan bagaimana cara mengetahui bahwa amalan yang kita lakukan itu berniat ikhlas karena Allah? Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana cara kita meraih keikhlasan? Dan itu sumber seluruh kebaikan. Ikhlas itu, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang kesel, dongkol, capek, ya, ngambek. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua, wa munasahati wulatil amri, menasihati pemimpin. Yang ketiga, waluzumul jamaah. Nah, bagaimana kiat? 1, sembunyikan amal baik antum seperti antum menyembunyikan amal buruk antum. Lihat orang ketika beramal jelek, semuanya pengen, nggak ada yang tahu. Kalau ketahuan pun bohong, nggak melakukan, nggak ngaku. Lihat, lakukan itu ketika antum amal baik. Lihat, koruptor semua ketika ditangkap, ada yang ngaku? Nggak ada yang ngaku. Saya nggak korupsi, saya jujur. Jujur adalah nomor 1. Yang kedua, dahulukan amalan-amalan yang tidak banyak memicu riya. Contoh, kenapa Rasulullah SAW sangat menghormati tukang sapu masjid? Karena ini amalan gak banyak dilihat dan dilirik orang. Makanya dihormati oleh Rasulullah dengan disolatin sampai wafat beberapa hari pun dicari itu kuburannya. Kemudian yang ketiga, buanglah amal antum itu seperti buang hajat antum. Ada yang masih ingat 5 hari lalu? Ingat-ingat terus, buang. Yang kelima, sering-sering baca ayat dan hadis tentang pentingnya ikhlas, bahayanya riya. Kalau antum sering baca itu, termotivasi. Nah, yang ketiga, yang kelima, baca sirahnya orang-orang mukhlis. Lihat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla, kata Imam Ibnu Qayyim. Diletakkan hadis ini pembahasan di terakhir Raudhatul Muhibbin. Tahu nggak Pak, kenapa orang 7 ini diberi naungan oleh Allah? Karena dia sudah sanggup mewujudkan ikhlas. Dan itu yang setan tidak kuat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Loh, kalau nggak ikhlas, imamun adil mana mungkin bisa kalau nggak ikhlas? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, karena ketulusan dia untuk mengabdikan diri wira-wiri ke masjid tanpa ada fee, tanpa ada ujrah, tanpa ada gaji. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, tumbuh besar tanpa ada penyimpangan. Itu kan enggak tulus, enggak ikhlas, enggak mungkin. Makanya ajiballahu ala syabin nasya'a laysat alaihi sabwatun. Allah itu kagum sama pemuda yang tumbuh besar enggak pernah nyimpang. Terus, wah, apalagi yang setelah ini? Warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa, karena dia telah memaknai ketulusan dalam bersahabat, ketemu karena Allah, pisah karena Allah. Apalagi warajulun da'adhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin inni akhafullah, karena ketulusan dia di dalam menghadapi maksiat. Wah, itu Pak. Apalagi warajulun dzakarallah khalian wa fadat 'ainah. Dan puncak daripada keikhlasan, rajulun anfaq, warajulun anfaq fayukhfi
Dia sembunyikan hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai tangan kirinya itu enggak tahu apa yang diinfakkan dengan oleh tangan kanannya. Artinya di sini bukan berarti tangan kanan kiri komunikasi tahu menahu, enggak. Artinya saking sembunyinya, ibarat kalau tangan kiri ini punya mata, punya telinga, enggak tahu itu. Apalagi tangga sebelah. Ini Masya Allah bagi-bagi sembako 5 kresek aja dipoto, di-upload di Facebook, dibagi sampai 100, banyakkan gambarnya daripada barangnya. Ya coba Facebook dibagi 100, likes-nya 1000, terus apa lagi? Jadi fotonya lebih banyak daripada aslinya. Ria, antum. Makanya Pak, kalau sekarang barang-barang yang sudah sosial itu kalau nggak ada kepentingan laporan kepada umat, apalagi antum sendiri, nggak usah dipamerkan, nggak usah dipoto, nggak usah disebarkan di sosmed. Tuh ya. Mau umroh aja Masya Allah, baru bandara itu diupload ke IG sampai 10 udah. Keluar rumah, nutup pintu, upload. Naik mobil, upload. Turun mobil di bandara, upload. Masuk bandara, upload. Check in, upload. Bagi-bagi boarding, upload. Naik pesawat, upload. Duduk di kursi, upload lagi. Masya Allah. Buka toilet apa pesawat, upload. Itu, wah ini toilet pesawat canggih. Masya Allah, air itu keluar sendiri, dilirik doa aja keluar, apalagi dipentelengi. Wah, itu mancur. Itu, aduh ya Allah, itu belum nyampe Mekah itu Pak. Wah, apalagi nyampe Mekah, update statusnya tiap hari, 9 hari itu sampai mama itu apa agenda segini penuh tuh, apalagi haji itu. Dapat gelar haji apalagi, Masya Allah, bikin kartu nama, langsung datang ke Dukcapil, ganti KTP. Coba kalau hajinya 5 kali dipanggilnya. Coba kalau 1, 2 itu. Kalau haji 5 kali. Gitu kan. Ajib. Untuk apa dipanggil-panggil? Tapi itulah manusia. Ya. Allahu a'lam. Jam berapa Pak? Udah sholat aja sekarang. Kita akhiri. Ada yang tanya lagi nggak? Oke. Jadi saya kasih closing gini Pak. Panggilan haji dulu itu buatan Belanda untuk sensus Pak Haji di wilayah Indonesia jajahan. Karena rata-rata haji itu, pulang haji itu selalu membawa perubahan, perlawanan dan juga peperangan dengan Belanda. Makanya untuk mendeteksi secara alami, maka dengan panggilan haji, di sini ada 3. Haji ada berapa? Ada haji 5 di sini. Udah dipetakan nanti. Karena rata-rata perlawanan penjajah itu didalangi oleh Pak Haji. Antum lihat aja, cek. Makanya ada buku disertasi itu yang menjelaskan bahwa haji itu adalah cara Belanda untuk mensensus dan juga mendeteksi di wilayah-wilayah jajahannya. Demikian kita siap-siap salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.